Dikira miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Nih, uang belanjamu. Berhematlah, jangan boros-boros. Oh ya, kata Mbak Tika kemarin, kamu habis beli lipstik baru ya? Sudah aku bilang, kalau mau beli apa-apa itu bilang dulu sama aku. Jangan main beli aja. Mentang-mentang sudah ku beri uang itu kepadamu, kamu bisa seenaknya memakai uangku. Tidak, Ratna. Jangan pernah kamu berpikir seperti itu. Apapun yang keluar, aku harus tahu dan atas izinku. Mas Adi berkata dengan sedikit emosi, sembari memberiku uang 500.000 rupiah. Sudah hafal? Kalau sambil ngasih uang belanja, pasti sambil ngomel tidak jelas. Mas, cuma lipstik harga 10.000 saja kamu permasalahkan. Seakan-akan uang yang kamu kasih itu miliaran. Ngasih uang belanja 500.000 saja, sudah gayanya seperti itu. Teruslah kamu kemakan sama omongan kakakmu itu. Aku bicara pun percuma kan? Aku menjawab dengan malas. Karena memang semakin kesini, Mas Adi semakin keterlaluan. Jaga bicaramu, Ratna. Kamu itu bergantung kepada aku. Jadi, kamu harus menurut. Jangan membantah. Baiklah, aku akan menurut. Tapi bayar dulu uang sekolah anakmu. Masih kurang 450.000 lagi. Aku berucap dengan sangat tegas. Agar laki-laki itu tak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ayah. Apa? 450? Kenapa masih banyak sekali? Jadi selama ini kamu tak pernah membayarkan uang sekolah anakmu itu? Terus uangnya untuk apa? Aku kan selalu memberimu uang belanja. Terus uangnya untuk apa? Kalau uang sekolah anakmu saja belum kamu bayar. Katanya lagi tanpa dipikir terlebih dahulu. Apa? Apa kamu bilang? Uangnya untuk apa? Jadi menurutmu, nasi yang selalu tersedia di atas meja, beserta lauk pauknya, bajumu yang selalu wangi, listrik rumahmu yang selalu menyala terang benderang. Kamu pikir semua itu dari mana? Tapi asal kamu tahu ya, uang 500.000 yang kamu bilang banyak itu selalu kurang. Dan aku istrimu yang kamu anggap tak bisa apa-apa ini, yang selalu menutupi kekurangannya. Jangan sombong kamu. Kini aku tak lagi mau mengalah. Sudah cukup bagiku. Habis sudah kesabaranku. Apa? Kamu yang menutupi? Memang kamu punya uang dari mana? Kamu saja tak bekerja. Kerjamu hanya di rumah. Punya uang dari mana kamu? Mas Adi pun tertawa terbahak-bahak. Dia pikir, aku itu hanya wanita rumahan yang tidak berpenghasilan. Asal dia tahu saja, penghasilanku jauh lebih besar daripada gajinya di kantor. Selama ini yang suamiku tahu, aku memang hanyalah seorang istri yang di rumah tidak berpenghasilan yang hanya bergantung pada suami. Padahal, aku adalah seorang anak tunggal. Yang kedua orang tuaku sudah meninggal. Namun, mereka meninggalkan warisan yang sangat banyak. Di kampung, aku punya sawah 10 hektar. Belum lagi, toko sembakoku yang ada 5 cabang di kota ini. Memang aku tak pernah memberitahu Mas Adi. Karena yaitu, iparku selalu mempengaruhinya. Sehingga suamiku begitu perhitungan. Itulah yang membuatku malas untuk jujur kepadanya. Sehingga sampai sekarang, ia tak pernah tahu kalau aku punya penghasilan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta setiap bulan. Dari toko sembakoku saja, uangku sudah berlebih, bahkan aku bingung mau untuk apa. Namun sekarang aku sudah punya target. Aku berencana untuk membeli sawah lagi, menambahi sawah yang sudah ada. Daripada uangnya hanya tersimpan di bank, lebih baik dibelikan tanah. Karena semakin lama, tanah itu semakin mahal, jadi pasti untung besar. Untuk setiap cabang toko sembako yang aku punya juga sudah kupercayakan dengan orang-orang terpercaya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Mereka selalu amanah. Aku sesekali saja mengecek per cabangnya. Biasanya 1 bulan sekali, tanpa pengetahuan Mas Adi tentunya. Aku bilang izin keluar ingin mengajak anakku bermain.
Aku sudah punya seorang putri bernama Naura. Dia berumur 9 tahun sekarang. Dia sudah kelas 3 SD. Dulu, kenapa aku dianggap orang miskin oleh Mas Adi? Karena setelah orang tuaku meninggal semua, aku pindah ke kota. Aku ngekos di sini. Tidak punya siapa-siapa. Saudaraku ada di kampung semua. Aku ke kota karena ingin melupakan kesedihan berkepanjangan karena kehilangan orang tuaku. Aku di sini juga bekerja. Aku bekerja di restoran Padang sebagai pelayan. Mungkin karena profesiku itu, aku dianggap orang miskin tidak punya apa-apa. Padahal aku melakukan semua itu supaya aku bisa melupakan kesedihan ini. Hingga suatu hari, aku menolong seorang ibu-ibu yang terkena serangan jantung. Aku membawanya ke rumah sakit, sekaligus membayarkan tagihannya, karena memang aku punya uang. Namun ibu itu mengira bahwa aku gadis sederhana yang rela menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri kesulitan. Karena tak mungkin mengatakan yang sebenarnya, akhirnya aku memilih diam. Dan mungkin diamku itu dianggap bahwa itulah kenyataannya. Beberapa hari setelah menolong ibu itu, tiba-tiba beliau datang ke kosanku karena memang meminta alamatnya. Beliau datang bersama anak lelakinya, dan tidak kusangka setelah pertemuan itu, aku malah dijodohkan dengan anak lelakinya. Kesan pertama bertemu dengan Mas Adi memang kurang mengenakan. Ia terlihat memandangku sebelah mata. Ya, seperti orang-orang kebanyakan berpikir tentangku. Aku hanyalah gadis sederhana yang miskin, tidak punya apa-apa. Namun entahlah, Mas Adi mau menikah denganku. Sampai sekarang aku belum tahu alasannya. Dan setelah menikah pun kehidupanku tak bahagia seperti harapan. Mas Adi sangat dingin. Dia cuek. Bahkan aku bisa punya anak karena semua itu terpaksa dia lakukan. Sebab ibu mertuaku selalu menginginkan cucu dari kami. Dulu aku terlalu mencintainya, sehingga aku berharap dia berubah dan bisa mencintaiku. Namun semakin kesini aku semakin sadar kalau Mas Adi menikahiku hanya karena permintaan ibunya. Semua itu aku sadari karena ketika ibunya berada di dekat kami, sikap Mas Adi berubah menjadi lembut dan penyayang. Namun ketika ibunya jauh dari kami, ia langsung berubah 180 derajat. Apalagi ketika sudah dihasut oleh kakaknya. Sikapnya semakin berubah dan semena-mena. Kalau kalian mau tahu sejulit apa iparku, begini ceritanya. Contohnya seperti di awal tadi. Dia mengadu ke Mas Adi kalau aku membeli lipstik baru, padahal harganya cuma 10.000. Sebenarnya aku mampu untuk membeli yang harganya mahal. Tapi itu tak aku lakukan, karena pasti akan mencolok. Dan bisa saja mereka curiga dan mencari tahu siapa aku sebenarnya. Tapi hal itu malah dijadikan senjata oleh iparku untuk mengadu domba kami. Sudah dulu ya penjelasannya, kita lanjut ke cerita. Emang kamu punya uang dari mana? Jangan-jangan kamu jadi simpanan orang lain ya? Kata Mas Adi menuduh. Jangan sembarangan bicara kamu, Mas. Jangan kamu pikir mentang-mentang aku di rumah aku tidak berpenghasilan. Aku itu wanita kekinian yang bisa menghasilkan uang hanya dari rumah saja. Jangan menyepelekan kamu, kataku. Alah, kulihat kamu itu tidak pernah ngapa-ngapain. Mana bisa punya uang dari rumah? Gak masuk akal. Katanya tidak percaya. Ya terserah kamu. Yang jelas, kalau kamu mau tahu berapa pengeluaranku setiap bulan, aku akan beri notanya. Aku segera mengambil secari kertas yang memang sudah kupersiapkan sejak lama. Lihatlah, baca dengan detail agar kamu tahu berapa pengeluaranku setiap bulan untuk rumah ini. Agar kamu tak begitu membanggakan uang 500.000 pemberianmu. Kataku sambil memberikan selembar kertas itu. Mas Adi segera melihatnya. Apa? 5 juta? Katanya terkejut. Kaget ya? Terus kamu pikir 4.500.000 dari mana? Kalau bukan dari aku, apa kamu pernah mengeluarkan uang sebanyak itu? Kamu kan hanya membanggakan uang 500.000 pemberianmu, yang kamu anggap cukup untuk semuanya. Padahal
kebutuhan rumah ini mencapai 5 juta setiap bulan. Aku mengatakannya dengan sangat tegas. Tunggu. Terus, kamu punya uang dari mana sebanyak ini? Sudah aku bilang, aku wanita kekinian yang bisa berpenghasilan meskipun di rumah saja. Aku menegaskan sekali lagi kepadanya. Namun sepertinya laki-laki itu tidak percaya. Tapi untuk sekarang, aku minta uang sekolah anak kita. Harus dibayar secepatnya. Kalau tidak, Naura tidak bisa ikut ujian. Aku meminta kewajibannya sebagai seorang ayah. Gak ada lagi, jawab Mas Adi. Terus gimana uang sekolah Naura? Apa kamu tega melihat anakmu tidak bisa ikut ujian? Aku menatapnya tajam. Emang gak ada lagi? Katanya berusaha mengelak. Sepertinya dia ingin lepas dari tanggung jawab itu. Ketika aku masih emosi dengan jawabannya, tiba-tiba iparku datang. Tanpa basa-basi atau mengucapkan salam, Mbak Tika langsung menyelonong masuk begitu saja ke dalam rumah kami. Di, kamu ada uang tidak? 2 juta saja. Mbak pinjam dulu. Mbak mau buat acara ulang tahun untuk Namira. Katanya dengan tidak tahu malu. Aku yang mendengar kalimat itu langsung menyela. Loh, kenapa harus pinjam ke suamiku? Bukankah gaji suamimu besar? Kenapa harus pinjam ke sini? Hanya 2 juta saja padahal. Katanya gaji suamimu 20 juta per bulan. Kenapa uang 2 juta meminjam ke sini? Kataku menyindir. Jaga bicaramu. Adi itu adikku. Jadi sudah seharusnya dia membantu kakaknya. Katanya merasa benar. Iya Ratna. Tidak usah dipermasalahkan. Aku ada kok. Kata Mas Adi dengan enteng. Kemudian segera merogoh kantongnya mengeluarkan dompet. Lalu tanpa ragu memberikan uang 2 juta rupiah ke Mbak Tika. Ini Mbak, katanya. Mas, katamu tidak ada uang 450.000 untuk membayar uang sekolah Naura. Kenapa sekarang 2 juta yang diminta oleh Mbak Tika secepat itu ada? Dari mana uang itu? Apakah tiba-tiba langsung ada di kantongmu? Tanya aku emosi. Mbak Tika itu saudaraku. Dia saudaraku. Sudah seharusnya aku membantunya. Jawabnya benar-benar tidak tahu posisi. Lalu kamu pikir kami ini apa? Naura itu apamu? Tanyaku semakin terpancing emosi. Kamu pikir Naura itu anak orang lain bukan anakmu? Kataku lagi dengan semakin emosi. Sudahlah, aku tidak mau tahu urusan sekolah Naura. Yang jelas, aku sudah selalu memberikanmu uang belanja 500.000 per bulan. Kamu sendiri yang atur, itu bukan urusanku lagi. Katanya dengan enteng kemudian segera pergi dari hadapanku. Begitu juga dengan seorang wanita yang bergelar ipar itu. Dengan sinis dia menatapku seolah dia mengejek. Baiklah, mungkin sekarang kamu yang menang. Tapi ini terakhir kalinya. Batinku sambil menatapnya tajam. Oke, kamu menganggapku orang lain berarti. Yang keluarga hanyalah kakakmu sendiri. Baiklah. Aku berkata dengan tegas dalam hatiku. Aku sudah bertekad akan membalaskan apa yang sudah mereka perbuat selama ini. Karena aku orang lain, aku tak akan lagi membereskan rumah ini, tak akan lagi memasak, dan tak akan memikirkan kebutuhan rumah ini lagi. Aku bermonolog, kemudian aku menyeringaikan senyumku. Assalamualaikum Ibu, ucap seorang gadis kecil dari luar. Waalaikumsalam, sudah pulang nak? Aku menyambutnya dengan senyuman. Meskipun aku tadi emosi, tapi ketika anakku pulang, aku tak boleh menunjukkan kemarahan ini. Gimana sekolahnya tadi? Tanyaku dengan ceria. Alhamdulillah, lancar Bu. Oh ya Bu, aku mau tunjukin sesuatu. Kata Naura dengan raut wajah gembiranya. Apa itu? Tanyaku antusias. Gadis kecilku itu segera merogoh tasnya, dan tak lama kemudian menunjukkan sesuatu. Ini Bu, ini hadiah dari ibu guru karena aku bisa menjawab pertanyaannya. Wow, cantik sekali. Naura ternyata mendapatkan hadiah dari gurunya miniatur Monas yang dibuat sebagai gantungan kunci.
Jadi tadi Bu, sebelum pulang, semua anak-anak dikasih pertanyaan. Yang bisa jawab pertama akan mendapatkan hadiah dari Bu Guru. Dan aku bisa Bu, katanya dengan bangga. Emang anak ibu ini yang paling pintar. Semangat terus belajarnya ya sayang. Supaya Bu Guru makin sayang sama kamu. Dan ilmu yang kamu miliki semakin bermanfaat. Tak boleh sombong ya? Kataku mengingatkannya. Iya Bu, Naura selalu ingat pesan ibu. Jawabnya. Ya sudah, sana ganti pakaian. Habis ini kita jalan-jalan. Sebagai hadiahmu hari ini. Karena ibu tak mau kalah juga dengan ibu guru. Masa ibu guru saja yang kasih hadiah ke Naura? Ibu juga mau. Kataku. Asik. Tapi apa ibu punya uang? Tanyanya ragu karena memang selama ini yang dia tahu aku tak punya uang. Naura juga tahu berapa uang yang diberikan oleh Mas Adi. Hanya cukup untuk membeli beras dan listrik saja. Punya dong, apalagi untuk Naura. Ibu selalu punya uang. Cepatlah. Dengan semangat, Naura pun tersenyum lalu lari ke kamarnya. Kemudian sudah kembali lagi dengan pakaian kesukaannya. Sementara aku, memang beginilah outfitku. Di rumah atau keluar, tidak jauh beda. Aku segera mengambil tas lusuhku. Karena memang hanya tas itu yang aku punya. Ya lagi-lagi, itu semua aku lakukan supaya identitasku tidak terbongkar. Meskipun ini tas lama, tapi harganya dulu saat membeli cukup mahal. Mencapai 10 juta. Aku bukan ingin bergaya, melainkan melihat kualitasnya. Buktinya, sudah belasan tahun aku pakai masih tetap awet. Sebenarnya tas ini masih bagus. Karena modelnya saja yang lama jadi terlihat lusuh. Tapi kalau orang tahu harganya pasti tidak menyangka. Kita mau jalan-jalan kemana Bu? Tanya Naura. Kita ke mall? Jawabku tersenyum. Ke mall? Asik. Katanya bersorak senang. Setelah 20 menit naik taksi online kami sudah sampai. Ibu, boleh beli itu tidak? Tanya Naura dengan takut. Karena memang selama ini dia tak pernah minta yang aneh-aneh. Dia menunjuk ke sebuah boneka yang terpajang. Boneka yang dari kejauhan aku lihat harganya tidak begitu mahal. Ukurannya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Dan warnanya pink sesuai kesukaan Naura. Boleh sayang, apapun yang kamu mau hari ini ibu akan turuti. Jawabku. Beneran? Tanyanya. Aku mengangguk. Naura segera menarik tanganku dan mengambil boneka pilihannya. Setelah mendapatkan boneka itu, aku menawarkan boneka yang lain, namun dia tidak mau. Ini saja Bu, hari ini Naura cuma mau boneka ini, katanya dengan yakin. Apa Naura tidak mau yang lain? Boleh kok kalau mau yang lain, kataku. Enggak, ini saja sudah cukup, katanya dengan senang setelah memegang bonekanya. Aku bersyukur karena anakku tidak serakah, tidak seperti saudaranya. Iya, anaknya Mbak Tika. Kalau Namira itu serakah sekali. Apa yang dia lihat, semuanya dia inginkan. Misalnya gitu, kalau lagi mau beli boneka, 10 yang dia lihat, 10 itu juga yang mau dia beli. Dan dengan mudahnya, orang tuanya menuruti. Mungkin itulah yang membuat Namira jadi anak yang serakah. Dan dia selalu ingin apapun yang dia mau diwujudkan. Kamu lapar nak? Tanyaku ke Naura. Ia mengangguk. Akhirnya, aku mengajak Naura makan di restoran yang ada di mall itu. Setelah perut terisi kenyang, aku mengajaknya bermain. Aku bebaskan Naura untuk bermain apa saja yang dia suka. Kami baru pulang setelah sore hari. Tak lupa aku membeli beberapa baju. Ya, sesekalilah menyenangkan diri sendiri dan putriku. Sesampainya di rumah. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang? Bentak Mas Adi. Aku dari jalan-jalan menyenangkan putriku. Kalau menunggu bapaknya mana mungkin? Jawabku ketus. Karena aku memang sudah malas. Enak sekali kamu bicara. Enak juga ya menghamburkan uangku, katanya lagi. Apa?
Menghamburkan uangmu? Uang yang mana? Tanyaku. Kamu jangan pura-pura lupa, Ratna. Tadi pagi aku baru saja memberimu uang 500.000 untuk belanja, katanya dengan tegas. Oh, uang itu. Sebentar. Segera aku rogoh tasku dan mengambil kembali uang pemberiannya tadi pagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kataku menghitung uang lembaran berwarna merah itu. Ini, uang yang kamu berikan tadi pagi. Ambillah lagi, aku tak butuh. Kataku sambil memberikan uang itu kepadanya. Mas Adi terlihat sangat terkejut. Seakan dia tidak percaya kalau aku akan melakukan ini. Ambil, aku tak butuh uangmu ini, kataku. Gak sopan sekali kamu sama suamimu. Tiba-tiba iparku yang bernama Tika itu datang lagi. Sini, kalau kamu tidak mau uang ini. Tenang saja, Adi. Kamu tidak usah pusing memikirkan istri yang durhaka seperti dia. Sudah dikasih uang belanja, bukannya berterima kasih malah sombong. Uang ini biar aku saja yang pegang. Dan kamu, boleh makan di rumahku. Anggap saja uang ini sebagai uang makanmu, kata Mbak Tika. Nah, setuju aku. Jadi aku tak perlu susah-susah memasak untuk laki-laki seperti dia. Makan saja di rumah kakakmu ya. Jadi aku santai di rumah, kataku sambil melipat tangan di dada. Ratna, bentak Mas Adi. Kenapa? Kan bagus, aku jadi tidak repot. Kamu juga tak perlu lagi memberi aku uang belanja yang hanya 500.000 itu. Aku tak butuh. Sebab uang yang kamu kasih jauh dari kata cukup, kataku lagi tegas. Sudahlah, tidak usah kamu pedulikan istrimu ini. Tidak usah kamu urusi dia. Biarkan saja anak dan istrimu ini kelaparan. Itu karena ulahnya sendiri. Istrimu ini terlalu sombong. Sudah miskin, tak berpenghasilan. Malah kurang ajar sama suami, kata Mbak Tika seperti biasa, mengompor-ngompori dan mengadu domba. Sorry aku dan anakku tak akan pernah kelaparan, hanya karena tak diberi nafkah oleh suamiku ini. Aku bisa membuat perut anakku kenyang tanpa bantuannya. Aku membalas ucapan Mbak Tika. Tuh kan, istrimu gak ketulungan sombongnya. Kalau aku jadi kamu, sudah kuceraikan istrimu ini, kata Mbak Tika lagi-lagi mengompori. Sudahlah, aku pusing. Sanalah Mbak, pulanglah. Mulai sekarang aku akan makan di rumahmu, kata Mas Adi. Iparku itu pun segera pergi. Kupikir dia akan apa kesini. Namun ternyata tidak ada tujuannya. Atau mungkin dia sengaja datang hanya untuk mengadu domba kami. Kamu keterlaluan, Ratna. Kenapa semakin hari kamu semakin kurang ajar sama aku? Protes Mas Adi. Pikir sendiri kenapa aku jadi seperti ini. Oh ya, aku kan bukan siapa-siapamu. Aku bukan keluargamu. Jadi tak usah kamu pedulikan aku lagi. Aku tak butuh juga rasa pedulimu. Untuk beberapa saat, aku menatapnya tajam. Kemudian segera masuk ke dalam kamarku. Di kamar, aku tak dapat lagi menahan air mata. Ternyata sangat sakit, meskipun aku berusaha kuat. Namun, tak lama-lama aku menangis. Segera aku hapus. Aku tak boleh lemah. Aku harus kuat. Memang siapa mereka berani menginjak-injak harga diriku? Akan kutunjukkan siapa aku. Tekadku dalam hati. Ratna. Tiba-tiba Mas Adi memanggil dengan berteriak. Ada apa lagi? Sahutku. Kamu bisa beli barang semua ini dari mana uangnya? Sedangkan uang dariku saja kamu kembalikan. Tanyanya emosi. Aku kan sudah bilang, aku punya uang sendiri. Tanpamu pun aku tetap hidup. Bahkan uangku jauh lebih banyak daripada uangmu. Emosiku tak dapat kubendung lagi. Dari mana kamu dapat uang, Ratna? Jangan-jangan benar kata orang-orang, kamu itu simpanan ya? Suami siapa yang mau menjadikanmu simpanan? Emang dia tidak bisa melihat apa? Apa dia tidak bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik daripada kamu? Masa wanita lusuh sepertimu dijadikan simpanan dan diberi banyak uang?
Katanya benar-benar merendahkanku dan menghinaku, juga memfitnahku sekaligus. Jaga mulutmu ya, Mas. Aku tidak sehina itu. Aku juga tidak serendah itu. Kalau hanya untuk mendapatkan uang, aku masih bisa mengusahakannya sendiri, tanpa harus menjual harga diriku. Ucapku. Alah, tidak usah sok suci kamu. Dari mana kamu dapat uang, kalau bukan menjadi simpanan? Sekarang kan perempuan banyak yang seperti itu. Tuduhnya lagi. Itu perempuan lain, bukan aku. Jawabku dengan nada rendah. Karena aku ingin mengendalikan diri agar tidak terus terpancing. Allah, aku tidak bisa mempercayaimu lagi, Ratna. Semenjak aku tahu kamu bisa memenuhi kebutuhan rumah ini yang sebesar 5 juta, aku semakin percaya dengan omongan orang-orang. Kalau istriku ini bukanlah wanita yang baik. Kamu pasti simpanan. Katanya lagi tetap kekeh menuduhku sebagai simpanan. Sebenarnya siapa sih yang ngomong sama kamu? Kalau aku ini simpanan, emang dia punya bukti? Tanya aku dengan tegas. Aku tak perlu bukti. Karena semua yang sudah aku lihat, itu sudah jelas. Mana mungkin seorang wanita sepertimu punya uang banyak, sementara kerjamu hanya di rumah? Ucap Mas Adi sambil menunjuk ke wajahku. Dengan cepat, aku langsung menyingkirkan tangan itu dari hadapanku. Tak usah menunjukku seperti itu. Jangan kamu pikir kamu yang paling hebat di sini. Dan kalau kamu memilih percaya dengan ucapan orang itu, silakan saja. Tapi, aku tak pernah melakukan hal yang kamu tuduhkan. Semua yang aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah ini insya Allah semuanya uang halal. Bukan uang haram dari hasil yang kamu curigakan kepadaku. Dan kalau kamu tetap mempercayai ucapan orang itu, silahkan saja. Aku tak peduli. Dasar perempuan jalang. Gundik kamu. Teriak Mas Adi dengan marah. Kemudian, ia melayangkan tangannya ke pipiku hingga aku tersungkur ke lantai. Sebab tamparan itu begitu kuat. Aku memegangi pipiku yang terasa panas. Bahkan di sudut bibirku sampai mengeluarkan cairan merah. Astagfirullah. Setan apa yang sudah merasukimu, Mas? Ucapku lirih. Kupikir dia akan berhenti sampai di situ saja. Namun ternyata, laki-laki bertubuh tinggi dan sedikit berisi yang memiliki brewok di wajahnya itu lanjut lagi memukuliku. Aku kalah tenaga. Sedikit pun aku tak bisa melawan. Untuk berdiri pun rasanya kakiku sudah kehabisan tenaganya. Berhenti, Mas. Teriakku memohon. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba mengeluarkan suara. Namun laki-laki itu tak mau juga berhenti. Sekujur tubuhku sudah terasa sakit. Dengan penuh amarah, dia terus menghujamkan buku mentah ke arah tubuhku. Dan terus saja mengumpatiku dengan kata-kata kasar. Gundik kamu, wanita murah. Dasar, istri durhaka. Aku pastikan kamu masuk neraka. Dasar, istri tidak tahu diuntung. Sombong, pengkhianat. Semua umpatan dan cacian sudah ia keluarkan. Bukan hanya itu, kebun binatang keluar semua. Adi, berhenti. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sangat familiar di telingaku. Ibu, kataku lirih. Dia adalah ibu mertuaku. Ibu yang sangat menyayangiku. Mendengar teriakan wanita yang sudah melahirkannya, Mas Adi langsung berhenti. Ibu, sejak kapan datang? Tanyanya gugup. Apa yang kamu lakukan, Adi? Sudah gila kamu? Kamu pikir istrimu ini apa? Dia manusia, Adi. Ibu mertua berteriak. Mas Adi langsung terduduk di atas kasur. Dia terlihat lemas. Dia juga memegangi kepalanya. Mungkin dia sudah menyesal, namun semua sudah terlambat. Ibu terlanjur mengetahui semuanya. Ya Allah, Nak. Ibu segera memapahku untuk keluar kamar, mendudukkanku di sofa ruang tamu. Lalu mengambilkanku segelas air putih. Kuteguk air putih itu dengan susah payah. Karena rasa sakit,
masih aku rasakan begitu kuat. Ya Allah, Nak, maafkan Adi ya. Ibu akan beri pelajaran ke dia, kata ibu mertua. Sebenarnya ada masalah apa ini? Tanya beliau lagi. Ratna nggak tahu, Bu. Tiba-tiba Mas Adi menuduhku berselingkuh dan menjadi simpanan. Padahal aku tak pernah melakukan hal kotor itu. Aku masih tetap Ratna yang dulu, Bu. Aku tetap menjaga kesucianku. Aku tetap menjaga kehormatanku. Kataku menjelaskan ke ibu. Iya, Nak. Ibu percaya sama kamu. Dasar Adi itu tidak tahu diri. Bisa-bisanya dia menyiksamu begini, Nak. Ya Allah. Maafkan ibu ya. Ibu sudah gagal mendidiknya. Kata ibu mertua merasa bersalah. Enggak, Bu. Ibu gak salah. Mungkin ini semuanya salah paham saja. Ucapku berusaha untuk menenangkan. Walau sebenarnya tujuanku agar terlihat lemah saja di hadapan ibu mertua. Agar dia tahu betapa kejamnya anaknya itu. Sebentar ya, ibu ke belakang merebus air untuk mengompres luka-lukamu ini, kata ibu mertua. Aku pun mengangguk. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk tanpa permisi, dan dia tertawa terbahak-bahak melihat keadaanku. Seharusnya dari dulu saja dia melakukan ini ke kamu, Ratna. Kamu memang pantas mendapatkan ini, katanya lagi kemudian tertawa dengan semakin keras. Cukup, Mbak. Jangan kamu hina istriku, kata Mas Adi tiba-tiba membela aku. Ada angin apa ini? Oh ya, aku baru teringat. Di sini ada ibunya. Pasti dia tidak mau terlihat buruk. Padahal dia sudah sangat buruk sebenarnya, karena ibu sudah mengetahui semuanya. Namun Mbak Tika tidak menyadari. Dia tidak tahu kalau ada ibu, jadi dia terus melanjutkan penghinaannya. Aku tidak peduli. Aku senang melihatnya tersiksa. Memang pantas ini kamu dapatkan. Kamu memang wanita simpanan, kan? Dari mana kamu dapat uang kalau tidak menjadi simpanan om-om? Atau suami orang? Katanya lagi terus memfitnahku. Sebenarnya untuk melawan aku masih punya tenaga, tapi aku memilih diam, agar ibu mertua semakin tahu bagaimana kelakuan kedua anaknya ini. Oh, jadi seperti itu mulutmu? Tiba-tiba ibu mertua keluar dari dapur. Ibu ada di sini? Tanya Mbak Tika dengan panik. Wajahnya sampai memerah. Kenapa? Kaget? Kalau ibu tidak di sini, itu yang kamu lakukan terhadap adikmu sendiri? Tanya ibu penuh emosi. Bukan begitu, Bu. Aku nggak bermaksud begitu. Mbak Tika berusaha mengelak, tapi semuanya sudah jelas. Ibu tidak menyangka kalau kalian berdua ini sama saja ya. Kejam dan tega. Bahkan kalian menuduh seseorang tanpa bukti. Emang kamu punya bukti, Tika? Tanya ibu mertua lagi ke Mbak Tika. Wanita itu langsung diam, tidak bisa bicara apa-apa. Karena memang aku yakin dia tidak punya bukti. Pasti yang mengatakan kalau aku wanita simpanan adalah Mbak Tika. Dia sengaja mengadu domba antara aku dan Mas Adi. Adi, dengarkan ucapan ibu ini. Dan kamu ingat ya, ibu tak jadi memberikan perusahaan ibu ke kamu. Dan semua tanah-tanah ibu juga tak akan ibu berikan ke kamu. Ataupun ke kamu juga, Tika. Kata ibu mertua sambil menatap tajam pergantian kedua anaknya. Keduanya langsung kaget. Ibu, kenapa jadi begitu? Salahku apa? Tanya Mas Adi. Iya, Bu. Salahku juga apa? Bukankah ibu sudah berjanji akan membagi harta warisan itu? Tanya Mbak Tika yang sepertinya tidak terima. Iya, ibu memang sudah berjanji. Kalau kalian bisa memperlakukan Ratna dengan baik. Tapi apa yang kalian lakukan? Apa kalian lupa? Tidak mungkin kan? Apa kamu lupa, Di? Luka di Ratna saja belum sembuh. Masa kamu lupakan itu? Bahkan, di telinga ibu saja masih terngiang-ngiang penghinaanmu, Tika, terhadap Ratna. Apa kamu juga sudah lupa? Kata ibu. Bu, ini semua cuma salah paham. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti Ratna, Bu. Aku terlalu emosi, karena Mbak Tika selalu bilang, kalau Ratna itu menjadi simpanan laki-laki lain. Aku percaya karena Ratna selama ini punya uang. Dia bisa belanja ini dan itu, padahal
Aku hanya memberinya uang 500.000, kata Mas Adi tanpa sadar sudah jujur ke ibunya. Apa? Apa maksudmu memberi uang 500.000? Untuk 1 hari? Tanya ibu mertua. Untuk 1 bulan, Bu. Jawabku sok-sok lemah. Apa? 500.000 1 bulan? Dengan 1 anak dan rumah sebesar ini? Gak waras kamu, Adi. Ibu pikir kamu sudah berubah, tapi ternyata kamu tetap sama saja. Kamu sama seperti bapakmu. Ibu tak bisa memaafkanmu, Adi. Sudah benar keputusan ibu untuk tidak membagi harta warisan itu untuk kalian. Kalian berdua tak akan mendapatkan sepeser pun dari ibu, kata ibu mertua dengan tegas. Bu, tidak begitu, Bu, maksudku. Mas Adi masih berusaha mengelak. Padahal apa yang diucapkan adalah sebuah kejujuran. Dan ibu mertua lebih percaya akan hal itu. Ibu, aku gak ikut-ikutan. Aku gak tahu, Bu. Ya, aku cuma mikir saja dari mana dia punya uang banyak kalau bukan menjadi simpanan. Kini Mbak Tika tetap berusaha membela dirinya juga. Kamu punya bukti atau tidak? Tanya ibu dengan tegas. Mbak Tika dengan pelan menggeleng. Kalau tidak punya bukti jangan mengadu domba orang lain, jangan memfitnah orang lain, kata ibu marah. Bu, maafkan aku, Bu. Tolong, Bu. Jangan lakukan itu. Aku dan Adi membutuhkan harta warisan itu, Bu. Kami butuh masa depan yang cerah. Kami sekarang susah, Bu, kata Mbak Tika mulai memelas sambil berlutut di hadapan ibunya. Namun dengan kasar, ibu mertua segera mendorong dengan kakinya hingga Mbak Tika terjengkang ke belakang. Ibu, teriaknya. Jangan kamu panggil aku ibu lagi. Aku tak sudi memiliki anak seperti kamu, kata ibu dengan berteriak. Pergi dari sini. Ibu mengusir Mbak Tika. Pergi atau ibu laporkan kamu ke polisi, Tika, ancam ibu. Nyali Mbak Tika menciut. Dengan langkah gontai dia keluar rumahku. Kini hanya tinggal aku, Mas Adi dan ibu mertua. Kalau Naura, sepertinya dia masih tidur lelap sehingga tak mendengar pertengkaran ini. Dan kamu, Adi, suami pecundang, tidak becus, bahkan nafkah istri saja kamu perhitungan. Kamu sama, tak akan mendapatkan apapun. Janji ibu ke kamu batal karena kamu tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Ibu kecewa sama kamu, kata ibu dengan suara pelan, namun kalimatnya sangat menusuk ke dalam hati. Apalagi itu diucapkan kepada anaknya yang sudah melakukan kesalahan. Bu, bukan begitu maksud aku, Bu. Mas Adi masih berusaha membela diri, namun ibu mertua sudah tidak percaya lagi. Beresi barang-barangmu, Di. Ini rumah ibu. Ibu tak sudi rumah ibu ditempati orang sepertimu, kata ibu dengan suara pelan namun tegas. Bu, jangan, Bu, kata Mas Adi berusaha memohon agar tak diusir. Atau ibu laporkan polisi karena kamu sudah menyiksa istrimu, kata ibu. Seketika nyali Mas Adi juga langsung menciut. Dia pasti takut kalau sampai dilaporkan ke polisi. Akhirnya, dengan pasrah dia masuk ke dalam kamar, mengambil kopernya dan memasukkan baju-bajunya. Bu, panggil Mas Adi masih berharap agar ibunya bisa menerimanya lagi. Pergi, teriak ibu mertua, sehingga membuat Mas Adi tak berani berucap satu patah kata pun. Dengan lemas dia menyeret kopernya keluar rumah. Ibu yakin mengusir anak-anak ibu? Tanya aku tidak percaya kalau ada seorang ibu yang mampu melakukan hal seperti ini. Ibu pun duduk di sofa dengan lemas. Dia menangis. Ibu sudah gagal mendidik anak-anak ibu, Ratna. Ibu sudah gagal, kata beliau sambil memukuli dadanya sendiri. Aku segera mencegahnya. Bu, jangan lakukan ini. Ibu tidak salah, Bu. Ibu sudah mendidik mereka dengan baik. Memang merekanya saja yang tidak bisa menerima mana yang baik dan buruk, Bu. Memang merekanya saja yang berkelakuan buruk. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri ya, Bu. Ibu sudah baik menjadi seorang ibu. Ibu sudah tegas,
kataku. Ibu masih tetap menangis, aku hanya bisa memeluk beliau. Untunglah tak lama kemudian beliau sudah tenang. Ratna, kita ke rumah sakit ya. Kita obati lukamu di rumah sakit saja, kata ibu dengan lembut. Aku menggeleng. Gak usah bu, Ratna gak apa-apa. Aku gak mau bu kalau ke rumah sakit, nanti akan ada yang bertanya luka ini disebabkan oleh apa. Aku gak mau bu, ayah dari anakku kalau sampai masuk penjara. Aku tidak mau anakku punya ayah seorang narapidana. Aku tidak mau Naura malu bu. Gak apa-apa bu, Ratna kuat kok. Dikompres saja nanti juga sembuh, kataku. Tapi nak, kata ibu. Gak apa-apa bu. Aku memeluk beliau lagi. Memang tubuhku masih terasa sakit. Namun aku lega. Karena aku bisa terhindar dari Mas Adi lagi. Semoga dengan ibu mengusirnya, Mas Adi bisa berubah bu, kataku lagi. Besoknya tiba-tiba ada tamu yang datang. Aku tidak mengenal siapa wanita ini. Pakaiannya begitu minim, seperti wanita penghibur saja. Kamu siapa? Tanya aku. Aku Melisa, pacarnya Mas Adi. Aku mau kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Karena rumah ini akan menjadi rumahku bersama Mas Adi nanti setelah kami menikah. Dan Mas Adi akan segera menceraikan kamu. Katanya dengan sombong sambil memainkan rambutnya yang diurai. Aku hanya bisa tersenyum sinis ke arahnya. Apa? Apa kamu tidak salah bicara? Percaya diri sekali kamu akan dinikahi oleh laki-laki itu. Apa yang sudah dijanjikan olehnya? Sehingga kamu semudah itu percaya? Tanyaku sambil sedikit tertawa. Jangan menghina aku ya. Aku dan suamimu sudah punya hubungan dalam waktu yang lama. Aku juga sudah tahu seluk-belukmu. Aku sudah tahu kamu itu siapa. Kamu hanya wanita murahan, ibu rumah tangga, tidak berpenghasilan, udik, kuper, kumel, lusuh. Mana ada suami yang betah bersama wanita sepertimu? Katanya menghina aku habis-habisan. Oh ya, aku memang wanita kuper, lusuh, dan hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi aku bukan wanita murahan sepertimu, yang mau menjadi simpanan suami orang. Jangan-jangan kamu sudah merasakan joninya ya, sehingga kamu begitu percaya dengan laki-laki itu? Tanya aku dengan menyindir. Wanita itu seketika tak bisa berkata. Sepertinya apa yang aku tuduhkan itu benar. Terserah kamilah kami mau berbuat apa. Yang jelas, cepat pergi dari sini karena rumah ini adalah milikku dan Mas Adi, katanya lagi. Oh ya? Kalau kamu ingin tinggal di sini, kamu tanya dulu sama pemilik aslinya. Tak lama kemudian ibu mertua keluar. Siapa kamu? Tanya beliau ke wanita itu. Nih, ini pemilik asli rumah ini. Silakan tanya, apakah beliau mengizinkan kamu tinggal di sini bersama putranya? Tanya aku dengan sinis ke wanita itu. Jadi, ibunya Mas Adi ya? Tanya wanita itu. Ibu, kenalkan, aku Melisa. Aku pacar anakmu, Bu, yang akan menggantikan wanita kuper ini, katanya sambil melirikku. Tanpa basa-basi, tiba-tiba tangan ibu mertua langsung mendarat ke pipi wanita itu, hingga membuatnya hampir tersungkur. Untung saja dia sempat memegang tembok. Sepertinya wanita itu masih terkejut, sambil memegangi pipinya yang pasti terasa panas. Dan tiba-tiba lagi ibu mertua meludahi wanita itu, dan terkena ke bajunya. Aku tak sudi menerimamu ya. Jangankan menerimamu di rumah ini. Melihat wajahmu yang murahan itu saja aku sudah ingin muntah, kata ibu mertua dengan suara tinggi. Wanita itu sangat terkejut sambil melihat ke arah ibu mertua. Dasar wanita tua peyot, aku juga tidak sudi menjadi menantumu, kata wanita itu tidak terima. Bagus, aku juga tidak sudi menerimamu. Pergi dari sini, atau akan aku laporkan kamu ke polisi, ancam ibu mertua.
Wanita itu tanpa basa-basi langsung melangkahkan kakinya pergi. Bu, aku memanggil ibu mertua dengan pelan. Ya Allah, sejauh ini Adi menyakitimu, Ratna. Ibu gak nyangka, kata ibu mertua dengan lemas. Kemudian aku memapahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sudah ya Bu, jangan marah-marah lagi. Ibu harus tenang. Pikirkan juga kesehatan ibu. Aku mengingatkan beliau. Ya Ratna, maafkan anak ibu ya. Ya Allah, ya Allah. Ibu mertua sepertinya sangat pusing dengan kelakuan anaknya. Aku tak tega melihatnya. Tapi semuanya sudah terjadi. Tak bisa lagi aku menutupinya. Beberapa hari kemudian, aku disuruh bercerai oleh ibu mertuaku. Iya, ibu mertua yang menyuruhku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tentu aku mau, karena memang aku sudah tidak sanggup. Apalagi setelah tahu Mas Adi punya selingkuhan. Gugatanku diterima, dan tinggal menunggu panggilan sidang. Ibu, terus kita harus gimana lagi, Bu? Tanyaku ke ibu mertua. Nak, ini. Tiba-tiba beliau menyerahkan sebuah map. Apa ini, Bu? Tanyaku bingung. Ini adalah surat-surat tanah milik ibu. Ibu mewasiatkannya untuk Naura, cucu ibu, dan sebagian lagi untuk Namira, karena dia juga memiliki hak yang sama. Ibu tak mau memberikan kepada anak-anak ibu karena ibu sudah kecewa pada mereka. Jadi ibu berikan saja kepada cucu-cucu ibu. Untuk Naura kamu yang pegang. Dan yang untuk Namira, ibu titip ke kamu ya. Berikan kepada Namira kalau dia sudah menjadi orang yang baik. Karena ibu lihat, Namira tak jauh beda dengan ibunya. Jangan pernah kamu berikan ke dia kalau dia masih sombong dan arogan. Ibu tak ikhlas. Kata ibu mewasiatkan itu kepada aku. Baik Bu, Ratna akan menjaga amanah dari ibu. Insya Allah, Ratna akan menjaganya dengan baik. Jawabku. Beberapa bulan kemudian, akte ceraiku sudah keluar. Aku tak tahu Mas Adi di mana. Aku juga tidak peduli lagi. Namun kesehatan ibu akhir-akhir ini menurun. Beliau sering demam. Aku sudah membawanya ke rumah sakit. Namun beliau menolak untuk dirawat. Dia mau dirawat di rumah saja. Sebenarnya aku tak tega. Mungkin beliau pusing dengan masalah yang ada. Aku berusaha menghubungi Mas Adi. Namun nomornya sudah tidak aktif. Mungkin dia sudah ganti kartu. Atau dia marah dan benar-benar tidak peduli lagi dengan ibunya. Kalau Mbak Tika, aku sudah ke rumahnya. Namun dengan sombong dia berkata, aku mau menemui ibu kalau dia sudah memberikan warisan itu kepadaku. Katanya saat aku datang, aku hanya bisa beristighfar dan tak lagi mau memohon untuknya agar menemui ibu. Aku juga sudah menceritakannya ke ibu. Dan ibu bilang, biarkanlah nak. Tak usah lagi datangi mereka atau hubungi mereka. Biarkan mereka sendiri yang menyesal nanti kalau ibu sudah tiada. Kalimat itu sebenarnya sangat-sangat menyakitkan tentunya. Aku yang mendengarnya saja, kalau aku anaknya pasti sangat sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka berdua tak mau lagi bertemu dengan ibu kecuali sudah mau memberikan hartanya. Hingga tiba-tiba malam itu, ibu demam tinggi. Dengan panik, aku segera membawanya ke rumah sakit. Cukup lama dokter menanganinya di ruangan IGD. Setelah sekian lama, dokter keluar. Wajah dokter terlihat lesu. Dokter, bagaimana ibu saya? Tanyaku panik. Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha. Namun, Ibu Fatimah sudah tidak bisa diselamatkan. Kalimat dokter seketika menghancurkan duniaku. Apa? Ibu? Aku langsung lemas dan pingsan. Tersadar, entah sudah berapa lama. Aku dibantu perawat untuk melihat jenazah ibu mertua. Tak bisa kubendung air mata, kupeluk jasad itu sambil menangis.
Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu ninggalin aku, Bu? Aku benar-benar sedih. Namun, aku tetap harus kuat. Proses pemakaman Ibu sudah selesai. Aku dan Naura tinggal berdua sekarang. Ibu, nenek udah gak ada ya? Tanya Naura yang sepertinya masih tidak bisa percaya. Aku hanya mengangguk sambil menangis. Kemudian gadis kecilku memelukku. Sabar ya nak, nenek udah gak sakit lagi. Semoga nenek masuk surga ya. Doain terus nenek ya nak, kata aku ke Naura. Iya Bu, Naura janji akan selalu doain nenek, katanya sambil menangis juga. Aku dan Naura perlahan sudah bisa mulai bangkit, tidak begitu sedih. Kini aku melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Mengurusi toko, mengeceknya, kalau biasa sebulan sekali, kini seminggu sekali. Aku juga mengajak Naura pulang kampung untuk berlibur sekalian melihat sawah-sawahku. Kehidupanku begitu damai dan tenang. Aku masih tetap bertahan di rumah itu karena rumah itu adalah warisan untuk Naura. Ibu mertua sudah memberikannya atas nama Naura juga. Makanya, sampai Naura dewasa nanti, aku tak akan pernah pergi dari sana. Jika Naura sudah menikah, barulah aku akan keluar. Kalau kalian tanya apakah Mas Adi dan Mbak Tika datang, jawabannya adalah tidak. Mereka tidak datang. Entahlah, mereka tidak tahu atau memang tidak peduli. Gimana Bun? Cukup sampai di sini saja atau mau tahu kelanjutannya? Komen di bawah ya. Jika ramai, kita buat part 2.